Tapi nggak semua yang benar-benar yang mana kesalahan yang lain yang berbeda. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala telah berikan kepada kita ini. Sebelum kita melanjutkan kembali pelajaran kaidah dasar nahwu ini, yang mana kita membaca kitab Al-Muyassar fi Ilmin Nahwi, sebelum kita melanjutkan, kita mengulang sedikit tentang pembahasan yang kemarin. Pembahasan yang kemarin kita telah menjelaskan alamat-alamat fi'il, tanda-tanda fi'il, yang dengannya kita akan mudah mengetahui dari fi'il tersebut. Yang pertama, qad, artinya sungguh, ya. Contohnya, qad qamatis salatu. Qad qamatis salatu. Yang menjadi titik pembahasan adalah qad qamati, ya. Qad qamatis salah. Kata qama dia merupakan fi'il karena kemasukan qad, sebelumnya ada qad. Tanda yang kedua, as-sin, artinya akan. Dan akannya hampir terjadi. Contohnya, sayadhhabu, sayarji'u. Ya. Kata yadhlamun, saufa, kelak. Nah, kembali kita lanjutkan. Kembali kita melanjutkan. Tadi penjelasan terakhir, terkadang pada ta ta'nis sakinah dia diharokati, padahal kan seharusnya dia sukun. Tetapi terkadang dia diharokati karena kenapa? Karena bertemunya dua sukun. Contohnya, matis shalah. Ya. Ini asalnya dia sukun kan? Begini. Nah, karena ini sukun dan ini sukun, salah satunya harus ada yang diharokati. Akhirnya diharokatilah huruf tak yang sukun tersebut. Diharokatilah dia, dan asalnya dia adalah sukun. Menjadi kasroh dia diharokati. Itu ta ta'nis sakinah. Kemudian huruf. Huruf, kemarin kita menjelaskan huruf itu dia tidak dipahami maknanya kecuali bersama dengan selainnya. Ya. Kemudian huruf kemarin kita jelaskan
ada yang huruf itu dia khusus masuk pada isim, ya, seperti huruf jar. Dan ada huruf yang khusus masuk pada fiil, seperti lam, kita contohkan kemarin. Dan ada huruf yang khusus masuk pada, yang bisa masuk pada dua-duanya. Bisa masuk pada isim, dan bisa juga masuk pada fiil. Dan huruf tidak memiliki alamat khusus. Kemudian kita lanjutkan anwa'ul jumlah. Anwa'ul jumlah. Pembagian jumlah. Ingat enggak pembahasan jumlah di mana? Pada awal kitab kan ada jumlah kan? Ya. Al-jumlatul mufidah, ingat itu? Iya. Nah, sekarang ini al-jumlatul mufidah lagi yang dibahas. Ya, pada halaman 1. Itu kan ada huruf, kalimah, dan bawahnya al-jumlatul mufidah, jumlah yang berfaedah. Nah, sekarang ini jumlah berfaedah itu ada dua bentuknya dia. Jadi jumlah dalam bahasa Arab tidak sama seperti arti jumlah dalam bahasa Indonesia. Ya, terkadang kan dalam bahasa Indonesia jumlah itu kumpulan dari angka-angka ya. Terkumpul ada sejumlah ayam, sejumlah benda. Jumlah kan dia. Tapi kalau jumlah dalam bahasa Arab itu kata, susunan kata-kata. Itulah jumlah dalam bahasa Arab. Istilahnya seperti itu ya. Jumlah adalah susunan kata-kata. Jumlah susunan kata-kata. Anwa'ul jumlati. Pembagian jumlah. Jumlah sebelumnya apa tadi? Jumlah itu kata ini sekedar untuk mendekatkan pemahaman. Ya, sekedar untuk mendekatkan pemahaman. Jumlah lah susunan kata-kata, bukan seperti jumlah dalam bahasa Indonesia. Ada susunan kata-kata. Susunan kata-kata dalam bahasa Arab yang disebut dengan kalam, susunan kata-kata, ya, itu terbagi menjadi dua. Ada jumlah ismiyah, ada jumlah fi'liyah. Kalau dalam bahasa Indonesia susunan kata-kata itu disebut dengan apa? Dengan kalimah ya. Kalimat kan? Susunan kalimat dalam bahasa Indonesianya. Dan anwa' jumlah. Anwa' jumlah ini ada dua. Ya. Anwa'ul jumlah. Ada yang namanya jumlah ismiyah. Jumlatun ismiyatun. Dan ada yang namanya jumlah fi'liyatun. Ada jumlah ismiyah dan ada jumlah fi'liyah. Jadi, kalau jumlah ismiyah susunan kata-kata. Jumlah ismiyah adalah susunan kata-kata yang dimulai dengan isim. Itu dia. Susunan kata-kata yang dimulai dengan isim atau diawali dengan isim. Diawali dengan isim.
Itu dia. Dia diawali dengan isim. Kita fokus bahas di sini dulu. Jumlah ismiyah adalah susunan kata-kata yang diawali dengan isim. Contohnya apa? Contohnya, Ahmadu maridun. Ahmadu maridun. Dia di atas ini. Ahmadu maridun. Ahmad ini isim fi'il atau huruf? Isim Ahmad ya, karena dia nama orang. Isim dia. Ahmadu maridun, ini jumlah. Susunan kata-kata. Nah, susunan kata-kata ini dimulai dengan isim. Ketika dia dimulai dengan jumlah ismiyah, susunan kata-kata yang diawali dengan isim. Fahimtum? Nah, insyaallah. Contoh yang kedua. Apa arti Ahmadu maridun? Ahmad sakit. Contoh yang kedua, al-waladu yaqra'ul Qur'ana. Apa arti al-walad? Al-waladu yaqra'ul Qur'ana. Lihat ya. Al-waladu yaqra'ul Qur'ana. Ini adalah jumlah susunan kata-kata yang dimulai dengan isim, yaitu al-walad. Al-walad adalah isim. Apa tanda isim pada al-walad? Ada al. Jadi susunan kata-kata atau jumlah ini disebut dengan jumlah ismiyah. Jadi awalnya yang dilihat. Ketika di awal itu dia berawalan dengan isim, jumlah ismiyah. Sebaliknya, kalau dia berawalan dengan fi'il, dia namanya jumlah fi'liyah. Mudah kan? Jadi lihat dalam Al-Qur'an. Ya. Intinya harus paham dulu isim dan fi'il dan huruf. Kalau tidak paham mana isim, mana fi'il, mana huruf, tidak akan bisa membedakan jumlah ismiyah atau jumlah fi'liyah. Ini jumlah ismiyah, sudah ya. Al-waladu yaqra'ul Qur'an. Apa arti al-waladu yaqra'ul Qur'an? Kecil sedang baca Al-Qur'an. Ya. Sudah. Sekarang berikutnya contoh jumlah fi'liyah. Nah, jumlah fi'liyah susunan kata-kata yang diawali dengan isim. Ya. Isim. Contohnya. Maridho Ahmadu. Maridho Ahmadu. Maridho ini fi'il, sakit. Dia fi'il ini. Ya. Maka maridho Ahmadu, susunan kata ini disebut dengan jumlah fi'liyah. Karena kenapa? Karena diawali dengan fi'il. Contoh yang lain. Yang dicontohkan oleh pengarang. Yaqra'u al-waladul Qur'ana. Yaqra'u isim fi'il atau huruf? Fi'il dia, membaca. Membaca itu kan perbuatan, pekerjaan, sebuah kejadian. Dia diawali dengan fi'il. Oleh karena itu susunan kata-kata ini dari 3 kata ini disebut dengan jumlah fi'liyah. Disebut dengan jumlah fi'liyah. Di sini
Ketika antum sudah memahami bahwasanya di dalam bahasa Arab itu orang berbicara bisa menggunakan jumlah ismiyah, susunan kata-kata yang diawali dengan isim. Dan di dalam bahasa Arab, pembicaraan itu juga bisa dimulai dengan jumlah fi'liyah, jumlah yang dimulai dengan fi'il. Maka ini menunjukkan keistimewaan bahasa Arab. Artinya sama. Ahmadu maridun, Ahmad sakit. Kalau bahasa Indonesia ya, maridu, Ahmadu, Ahmad sakit, sama artinya ini. Ini dengan ini sama artinya. Tapi dalam bahasa Indonesia, kalau orang berkata sakit Muhammad, ya, sebut ya, sakit Muhammad, apa jadinya? Ini bahasa apa ya? Agak aneh bahasanya. Iya, sakit Ahmad. Apa ada jadi sakit baru ya? Sakit Ahmad, iya. Makanya aneh. Tapi dalam bahasa Arab itu digunakan. Itu digunakan. Inilah istimewanya bahasa Arab. Kalau kita tidak bisa menggunakan seperti itu, kita cara menerjemahkannya harus seperti ini. Ahmad sakit. Nah, makanya kalau ini enak diterjemahkan. Kalau orang baru belajar menerjemahkan, sakit Ahmad. Contoh kata yang lain dalam bahasa Arab. Iya. Contohnya ya. Ana katibun. Apa ini artinya? Saya yang menulis. Katibun menulis artinya ya. Nah, katibun ini isim dia karena tanwin. Ana katibun, saya menulis. Ana ini isim. Ya, berarti ana katibun adalah jumlah ismiyah. Saya menulis. Ana katibun, saya menulis. Nah, kalau jumlah fi'liyahnya seperti apa? Jumlah fi'liyahnya pendek dia. Katabtu. Katabtu. Saya menulis. Ya. Katabtu ini jumlah fi'liyah. Ana katibun jumlah ismiyah. Artinya sama. Ini antum ingat baik-baik, nanti ada saatnya akan dipelajari dua pokok ini. Ini pokok jumlah yang ada di dalam bahasa Arab. Jadi sebuah ceramah, sebuah susunan kalimat itu pasti dimulai dengan isim atau dimulai dengan fiil. Pasti dua itu. Coba lihat ya. Di surah Al-Fatihah kan, Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah itu apa? Isim kan? Berarti Alhamdulillahirabbil alamin itu namanya jumlah ismiyah. Jumlah yang dimulai dengan isim. Kalau misalnya lagi di surah Al-Falaq, An-Nas, Qul huwallahu ahad, Qul a'udzu birabbin nas. Qul itu apa? Fi'il kan? Berarti jumlah fi'liyah dia namanya. Yang setelahnya tuh jumlah fi'liyah. Contohnya lain lagi. Dalam surah An-Nasr. Memang enggak, dalam nahwu itu harus banyak contoh ya. Idza jaa. Huruf itu tidak dihitung ya. Dihitung. Idza jaa nasrullahi. Dimulai dengan apa dia ini? Fi'il. Berarti idza jaa nasrullahi wal fath. Itu dimulai dengan fi'il, berarti namanya jumlah fi'liyah. Ya. Idza jaa ini, jaa jumlah fi'liyah. Salahnya wa ra'aita. Wa ra'aita kan? Wa ra'aita. Wa ra'aitan nasa kan? Yadkhuluna fi dinillah. Dimulai dengan apa? Fi'il. Berarti dia jumlah fi'liyah. Ini sangat besar sekali faedahnya ini di dalam pelajaran nahwu ini. Besar sekali mengetahui jumlah ismiyah dan jumlah fi'liyah. Naam.
Ya, sebelum kita lanjut pada pembahasan berikutnya, pada halaman 5, di sini ada latihan. Latihan itu sesuatu yang membuat diri kita terlatih, dan pada perkara-perkara yang samar kita akan melihat adanya perbedaan detail yang membuat perkara yang samar itu menjadi berbeda. Tamrin, latihan ya. Mayyizil asma'a, mayyiz, bedakan. Bedakanlah al-asma, isim-isim, wal af'al, dan fi'il-fi'il, wal huruf, dan huruf-huruf, fi mayali, pada latihan berikut ini. Latihan pertama, idza. Idza itu isim fi'il atau huruf? Huruf. Idza itu huruf. Apa arti idza? Ya, apabila, jika. Jaa, isim fi'il atau huruf? Fi'il. Ya. Nasru. Nasru. Nasrun. Nah, dia bisa ditanwin dia. Kalau hilang Allahnya, nasrun, ditanwin. Berarti isim dia. Nanti insya Allah antum akan semakin terbiasa. Kalau belajar sorof akan mengetahui apa perbedaan yang seperti ini. Kadang kalau dia nasoro, fi'il dia. Nah, nasoro itu kalau dia begini. Nasoro, kalau dia begitu, dia itu adalah fi'il. Tapi kalau dia dihilangkan ininya, set. Di sini jadi tanwin, nasrun, jadi isim dia. Nanti insya Allah di sorof atau mau memahami. Makanya sorof insya Allah penting. Nasru, jadi nasru adalah isim di sini ya. Maka tadi saya bilang, coba hilangkan Allah, jadi tanwin dia, nasrun. Allahi, isim. Wa, huruf. Al-fathi, al-fathu, isim. Ya. Nomor 2. Ijtahada Muhammadun wa Hasanun fi fahmid darsi. Ijtahada, fi'il ya. Apa arti ijtahada? Bersungguh-sungguh. Sungguh-sungguh. Muhammadun, isim. Apa tanda isimnya? Tanwin. Wa, huruf. Hasanun, isim. Fi, huruf jar. Fahmi, fahmi, isim. Apa tanda isimnya? Kasroh dan sebelumnya ada huruf? Ada fi ya? Ada fi dia. Jadi 2 dia tandanya. Ad-darsi, isim. Apa? Berapa tandanya di sini? 2. Yang pertama? Yang kedua? Kasroh. Nah, itu harus latihan begitu terus. Latihan ketiga, idza, huruf. Pokoknya kalau dapat idza, huruf aja dulu. Dakhala, masuk. Fi'il. Fi'il ya. Ahadun, ahadun. Asalnya ahadun asalnya. Isim ya. Digabungkan ahadukum. Kum nanti kita pelajari namanya isim dhamir, kata ganti. Al-masjida. Tanda isimnya alif lam. Fa, fala. Fa huruf, la huruf. Yajlis, jangan duduk. Iya, yajlis adalah fi'il karena duduk merupakan perbuatan. Hatta, huruf. Yarka'a, fi'il, ruku'. Rak'ataini, isim. Nanti akan kita pelajari rak'ataini. Apa arti idza dakhala ahadukumul masjida fala yajlis hatta yarka'a rak'ataini. Apabila salah seorang dari kalian duduk sampai sampai kalian ruku 2 rakaat, yaitu salat maksudnya. Yang ketiga, yang keempat ya. Inna, huruf ya. Innal ma'a, al-ma'a, isim. Tanda isimnya alif lam. Tohurun, apa tandanya? Tanwin. La,
Huruf. Yunajjisuhu. Hah? Menajisinya, fiil. Fiil, ya. Syai'un. Isim. Ya. Kalau hu nanti ada isim dhamir juga. Itu saja cara latihannya. Diulang-ulang terus, ulang-ulang terus. Kalau nggak ada alif lam, nggak ada tanwin, nggak ada kasroh, ciri-ciri fiil kayak gitu. Iya, ciri-ciri seperti itu. Nanti sering-sering latihan saja. Nanti akan terbiasa. Kalau tidak latihan, hanya sekedar hafalan, itu tidak akan jadi. Karena ilmu nahwu dan ilmu shorof itu ilmu praktek dia. Harus praktek, harus tiap hari kita meneliti dari bahasa Arab tersebut. Nah, jadi pengarang sudah menyelesaikan penjelasan tentang 3 perkara ya. Isim, fiil, dan huruf. Dan dia juga telah menyelesaikan yang pokok yang pertama itu ya, yaitu al-huruf, al-kalimah, dan jumlah al-mufidah. Kalau kita kembali ke latihan lagi tadi, kalau idza jaa nasrullahi wal fath, jumlah apa itu? Jumlah fi'liyah. Ya kan? Karena jaa adalah fi'il. Ijtahada Muhammadun wa Hasanun fi fahmid darsi. Jumlah fi'liyah. Karena kenapa? Ijtahada adalah fi'il. Apa arti ijtahada Muhammadun wa Hasanun fi fahmid darsi? Muhammad dan Hasan bersungguh-sungguh dalam memahami pelajaran. Yang keempat, yang idza dakhala ahadukum sampai selesai jumlah fi'liyah juga. Innal ma'a tahurun la yunajjisuhu syai'un. Jumlah apa ini? Ismiyah. Karena dia mulai dengan al-ma. Ya, jadi hurufnya itu tidak usah dihitung hurufnya. Ini Masya Allah dalam qawaidul i'rab, jumlah ismiyah dan jumlah fi'liyah ini bermain sekali. Nanti disebut dengan mengi'rab jumlah. Ada i'rab itu satu persatu i'rab. Itu gampang. Yang lebih seru tuh kalau mengi'rab jumlah. Jumlah yang panjang tuh di i'rab. Itu lebih seru lagi. Ya. Iya seru itu. Karena kita mengerahkan seluruh kemampuan kita yang telah kita pelajari. Ya. Itu i'rab jumlah itu seru. Matematika jumlah. Nah. Kemudian fil asma sudah selesai ya. Sekarang pengarang ingin menjelaskan lagi tentang rincian isim. Jadi begitu modelnya ya. Nanti rincian. Nahwu seperti itu dia. Kita harus seperti itu. Fil asma tentang isim-isim. Isim itu aqsamul ismi, pembagian isim. Isim terbagi menjadi 3. Mufrad, tunggal artinya. Mutsannan, 2. Jamak, jamak itu lebih dari 2. Dan jamak itu dia terbagi menjadi 3 lagi. Ya. Ada jamak al-mudzakkaris salim. Jamak mudzakkar salim. Nanti maknanya kita pelajari pada bab khusus, ya, pada kitab yang lainnya. Yang jelas fahami saja, ada nanti namanya jamak mudzakkar salim. Ada nanti namanya jamak muannas salim. Ya, dan ada jamak taksir. Dan ini seluruhnya ada ciri-cirinya. Ada tanda-tandanya. Yang pertama akan kita pelajari al-ismul mufrad. Isim yang tunggal, isim yang satu. Isim yang satu. Isim mufrad adalah huwa ma yadullu ala wahidin. Yang menunjukkan satu, tunggal. Itu isim mufrad. Pokoknya dia menunjukkan tunggal dia. Satu saja dia artinya. Contohnya apa di situ? Baitun. Baitun. Ya. Baitun artinya satu rumah. Udah gitu dia.
satu rumah. Contoh berikutnya, daftarun. Satu buku tulis. Satu buku tulis. Ya. Waladun apa artinya? Satu anak laki-laki. Rajulun satu anak laki-laki, satu pria dewasa. Ya. Dan dia juga menunjukkan atas satu perempuan, satu laki-laki atau satu perempuan. Misalnya satu perempuan, satu anak perempuan ya, bintun. Bintun, satu anak perempuan. Madrasatun, madrasatun, satu sekolah. Paham ya? Jadi kalau antum belajar di Durusul Lughah pada awal-awal itu satu semua artinya. Banyak ya, satu nafidatun, satu apa? Satu jendela. Qalamun, satu pulpen. Saburatun, satu maktabun, satu meja. Apa kulkas bahasa Arabnya? Ingat? Thalajatun, satu kulkas. Babun, satu apa? Satu pintu. Itu jadi dia. Pokoknya dia kapan diartikan satu dia. Nggak mungkin artinya baitun ada dua rumah, nggak mungkin. Bagaimana kira-kira isim mufrad? Mudah atau tidak? Insyaallah mudah ya. Ini isim mufrad. Kalau mengerti isim mufrad, kita akan masuk pada yang kedua, isim mutsanna. Isim mutsanna. Isim mutsanna adalah perkara yang menunjukkan dua laki-laki atau dua perempuan dengan tambahan alif dan nun atau ya dan nun pada akhirnya. Ya. Ini isim mutsanna sekarang. Isim mutsanna adalah apa yang menunjukkan dua laki-laki atau dua perempuan dengan tambahan alif, tambahannya ini alif tambah nun atau ya tambah nun. Jadi dia ditambah dua huruf di belakangnya. Dengan disebabkan ditambah dua huruf itu, dia bermakna dua. Dia bermakna dua. Contohnya, baitun. Contohnya, baitun. Ya. Baitun kan satu rumah. Orang Arab ingin menyebut ada dua rumah. Cara mereka tinggal ditambahkan baitani. Nah, itu dia. Baitani. Atau ya dengan nun. Itu dia. Baitaini. Baitaini. Itu dia. Jadi ini pertama alif dan nun, yang kedua ya dan nun.
Itu dia. Bisa membuatnya ya. Baitun, baitani, baitaini. Jadi yang ini dhammah, taknya itu dhammah. Jadi fathah terus dia. Jadi fathah baitani, baitaini. Contoh berikutnya, waladun. Waladun menjadi waladani, waladaini. Begitu dia. Jadi dua dia. Ini tambahannya ya, dua, namanya dua. Itu isim musanna, sudah dua dia. Baitun satu rumah, baitani dua rumah, baitaini dua rumah. Waladun satu anak kecil, waladani dua anak kecil, waladaini dua anak kecil. Sebelum kita tutup, kita latihan dulu membuat isim musanna. Contohkan, tuliskan ya, atau sebutkan. Babun menjadi babani, babaini. Itu ya, babani, babaini. Jadi tinggal ini dipanjangkan saja. Hilangkan ini, ya. Tambah set, sudah ya, babani atau baini. Udah ya? Kitabun. Jadikan dua kitab. Kitabani, kitabaini. Kidrun, apa arti kidrun? Ingat? Ingat enggak? Panci. Iya. Kidrun, dua panci. Kidroni, kidroini. Ini apa bahasa Arabnya ini? Hah? Mirwahatun. Mirwahatun, ya. Dua kipas angin. Mirwahatani, mirwahataini. Masjidun. Jadikan dua masjid. Masjidun, masjidani dan masjidaini. Dua jalan. Torikun, kan jalan satu kan? Dua jalan menjadi torikoni, torikoini. Apa bahasa Arabnya motor? Darrojatun. Jadikan darrotani, darrojataini. Itu aja dia. Bagaimana? Insyaallah mudah ya. Insyaallah mudah. Besok masih ada latihan di buku ini tentang cara membuat isim musanna ini. Yang jelas itu dia. Dia musanna adalah apa yang menunjukkan dua laki-laki atau dua perempuan dengan tambahan alif dan nun, ya dan nun. Jadi orang Arab mereka untuk menyebut ada dua rumah bukan isna baitun. Enggak. Baitani dua rumah. Kalau bahasa kita bagikan, kita Indonesiakan, kita Arabkan bahasa Indonesia, dua rumah. Isnani baitun. Kan gitu harusnya kan ya. Isnani baitun. Betul juga. Cuma dalam pengucapan baitani dua rumah. Udah ringkas. Misalnya orang bertanya, kam ibnan lak, berapa anak kamu? Ya. Saya punya dua anak. Waladani. Ya udah selesai. Bukan ithnani waladun. Ithnani waladun. Ya. Indi waladan. Selesai. Itu ringkas. Jadi kalau kita belajar nahwu, apalagi belajar shorof, banyak bahasa yang akan kita ringkas. Sebelum kita tutup, ada pertanyaan? Fungsi itu apakah ada perbedaan antara alif dan nun dan ya dan nun? Itu menunjukkan apa? Nanti ada perbedaannya. Ada perbedaannya dia. Nanti ketika sudah diselesai 9 jenis isim, nanti dijelaskan apa fungsi
dari alif dan nun, ya dan nun. Apa perbedaannya ini dua? Apa perbedaannya? Tambahan alif dan nun, ya dan nun. Dia ada perbedaannya dia. Di mana perbedaannya insya Allah kita akan pelajari. Sangat besar perbedaannya ya. Antara alif dan nun, ya dan nun. Dari makna dia berbeda dia. Ya. Tapi intinya dia menunjukkan dua. Itu intinya dia. Intinya dia menunjukkan dua. Lumayan banyak ya kita ambil malam ini. Ya, anwaul jumlah, latihan, isim mufrad dan isim mutsanna. Sebagian isim mutsanna. Demikian, semoga bermanfaat. Insyaallah kita akan lanjutkan besok. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.